keguruan dan ilmu pendidikan. Di sini saya ingin mereview sebuah materi. Materi yang pertama yaitu yang dibacakan oleh Lailatul Qadriyah sebagai pemateri dan Ibu DFA Sri Hartini MM sebagai narasumber. Materi pertama menjelaskan tentang yang pertama sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Yang kedua, mereka belajar kampus merdeka. Apa sih pendidikan tinggi? Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, dan lain-lain. Bentuk perguruan tinggi terdiri atas yang pertama universitas, yang kedua institut, yang ketiga sekolah tinggi, yang keempat politeknik, yang kelima akademi, dan yang terakhir akademi komunitas. Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah sebuah program yang diganggu oleh materi pendidikan, kebudayaan riset Nadiem Anwar Makarim yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. Bentuk kegiatan Merdeka Belajar ada 8: pertukaran pelajar, magang atau praktik belajar, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek induk. Materi kedua menjelaskan tentang peran penting mahasiswa dalam menjaga kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran bela negara, yang dibacakan oleh moderator Zahid Ubaidillah, narasumber yaitu Bapak Bambang Irwan SH. Wawasan adalah cara pandang atau cara melihat. Kebangsaan adalah hubungan hukum antar orang dan negara. Wawasan kebangsaan adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah meliputi tanah atau darat, air, laut. Keberagaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat seperti suku, bangsa, ras, agama, dan gender. Tujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala. Materi yang ketiga menjelaskan tentang membuka sosiologi mahasiswa sebagai generasi dan mengembangkan hard skill. Layanan kemahasiswaan. Layanan kemahasiswaan itu ada 4. Yang pertama, layanan administrasi bidang kemahasiswaan, penyelesaian legalitas, pengembangan dan pedoman pada organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, layanan pendampingan prestasi kemahasiswaan dan konseling, mengusahakan terciptanya organisasi kemahasiswaan yang efektif dan organisasi kemahasiswaan serta program kerja kemahasiswaan, mengkoordinasi komunikasi dan kerjasama bidang kemahasiswaan. Yang ketiga, layanan kesejahteraan mahasiswa, memberikan pelayanan administrasi beasiswa, mendistribusikan dan melaporkan beasiswa. Yang keempat, kegiatan ormawa, pembinaan kegiatan kemahasiswaan. Yang pertama, bidang organisasi. Yang kedua, bidang penalaran. Yang ketiga, bidang minat dan bakat. Yang keempat, bidang kesejahteraan mahasiswa. Materi yang keempat menjelaskan tentang membangun jiwa entrepreneur menuju Indonesia Trust 2045. Moderator Siti Rokhayah dan narasumber Syifa Dewi SOS. Indonesia Humas 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka. Demografi 70%, usia produksi 15 tahun sampai 64 tahun. Masalah sosial kemiskinan, kesehatan, gangguan dan kriminalitas. Jiwa entrepreneur, memiliki mimpi besar, fokus dan optimis, berani mengambil risiko, dan berperadaban unggul. Peran mahasiswa, ekstrakurikuler kewirausahaan, pelatih kewirausahaan, ide bisnis, networking, kompetisi bisnis, dan kewirausahaan. Materi kelima yaitu menjelaskan tentang penanam atau merombak. Moderator yaitu Jalina Sabila, narasumber yaitu SOS FSI, perubahan teknologi, perkembangan teknologi komunikasi berkah yang sebenarnya telah mengubah kebudayaan manusia. Suatu masyarakat yang identik dengan pola interaksi menggunakan teknologi digital. Fenomena pinjol, Satgas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan menemukan 352 platform pinjol ilegal. Di FB dan IG ada 77 konten menawarkan pinjaman pada April sampai Juli 2023. Kenali pinjol ilegal. 1. Tidak ada izin resmi, identitas pengurus dan alamat kantor tidak jelas tanpa layanan pengaduan. Yang kedua, syarat mudah, KTP, rekening, foto diri, penawaran via saluran pribadi tanpa izin. Yang ketiga, info bunga, denda, dan biaya tidak jelas. Yang keempat, bunga, biaya, serta total tidak jelas, penagih tak bersertifikat, dan asosiasi vintage. Yang kelima, ancaman, teror, penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran foto dan video.
Jika terjebak pinjol ilegal, maka laporkan ke OJK 157 telepon 021 157 stop gali lubang blokir penagih teror. Dari yang keenam yaitu menjelaskan tentang sistem administrasi akademik Universitas Madura. Admisi merupakan pemberian status mahasiswa kepada seseorang yang hendak menempuh studi di Universitas Madura. Registrasi merupakan kegiatan pendaftaran ulang di setiap awal semester tak mendapatkan status kemahasiswaan. Berhenti studi ada dua jenis, berhenti studi sementara BSS, berhenti studi tetap BTS. SKS, pengukuhan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti STM. Kurikulum, pedoman penyelenggaraan prodi. KRS, kartu rencana studi. Pendataan matkul melalui SIMAD dan jadwal dan kelas yang sudah ditentukan oleh pengelola program studi. Mahasiswa MBKM merupakan status yang diberikan kepada mahasiswa yang mengikuti program Kemerdekaan Belajar Kampus Merdeka MBKM. Pelaksanaan kuliah lunak, kuliah daring. Sekian dari saya review materi. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang tidak jelas, saya minta maaf. Terima kasih. Saya dari kelompok 16 host Jokro Aminito. Sampai jumpa, ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.